siapa yang lagi mandi? Soalnya gue pengen kencing. Gue mau kencing dulu sebelum gue tidur gitu. Terus habis itu siapa nih di dalam? Gak ada yang jawab. Kok macam gak ada orang? Aku ke atas. Di atas cuma ada AA. Kalian denger gak? Ada Ada nangis. Iya bener. Iya. Halo guys, jadi di video kali ini kita bakal mukbang cerita bersama Indira. Dan kali ini ceritanya yang membawakan adalah Ainur. Ini ceritanya cerita apa, Nung? cerita horor. Cerita horor pas kita lagi di Jepang. Iya. Aku nggak tahu kenapa kalian, apakah tahu kita menemukan sebuah kemistisan atau gimana? Pokoknya banyak banget ternyata yang minta ya. Benar, banyak banget yang minta, Kak, ini doang Murcida yang pas di Jepang gitu-gitu. Iya. Tapi lu udah ngasih tahu belum ke orang-orang? Enggak. Belum, gue belum. Orang ngasih pada tahu. minta ya? Kayaknya pada feeling dah. Feeling good dah kayaknya, iya. Jadi selama di Jepang kita kan itu total 12 hari ya. Aku sama Ainur tuh 12 hari. Terus habis itu aku ada cerita sedikit horor, tapi kalau Ainur nih agak lumayan horor ya ternyata. Jadi kali ini kita mukbangnya juga bersama restoran asli lokal. Ini adalah Gildak dengan masakan international ya. Walaupun kita cerita tentang di Jepang tapi makanannya makanan Korea. Iya. Pertama aku dulu yang cerita ya. Boleh, silakan Ibu. Jadi kan kita 12 hari. Terus sambil dimakan ayo. Iya, Allahu Akbar. Makan ya guys. Makan pol. Bismillah. Jadi kita tuh di Jepang 12 hari. Seharusnya 10 hari. 10 hari itu kita nginepnya di Airbnb di daerah Shinjuku. Terus 2 harinya itu di hotel. Benar. Nah, yang 2 hari yang di hotel itu nanti Ainur yang cerita karena dia yang merasakan. Kalau aku mau cerita yang di Airbnb. Jadi posisinya itu kita kan gak room tour ya, jadi aku ngejelasin dulu. Jadi posisinya itu kita 3 lantai rumahnya. Lantai pertama itu isinya kamar aku, terus habis itu sebelahnya apa gimana itu? Kamar mandi. Sebelahnya ya. Nah, sebelahnya itu kamar mandi sekaligus tempat cuci baju, sekaligus WC. Sebelahnya lagi adalah tangga. Nah, seperti biasa kalau malam itu Mas Abi pasti tidur duluan dibanding kita semua ya kan. Di sana tuh bedanya 2 jam, jadi Mas Abi tuh di sana tidur sekitar jam 10. Betul. Terus habis itu kayak biasa lah aku tidurin Mas, pasti lampunya dimatiin semua karena Mas kalau tidur tuh lebih gampang kalau lampunya mati gitu kan. Tapi emang kalau misalnya ada yang nyuci baju atau ada yang masuk kamar mandi atau mandi itu kedengeran banget dari kamar aku. Nah, kita tuh sering kali nyuci baju kan malam ya karena kita baru pulang tuh malam. Jadi suara mesin cuci nih kedengeran banget dari kamar aku. Tapi sering kali setiap kali aku turun itu mesin cuci sebenarnya udah nggak begitu berisik gitu, kayak misalnya dia udah ngeringin apa gimana gitu. Dan malam-malam tuh udah nggak ada yang mandi setiap kali aku turun gitu ya. Karena setiap aku turun tuh posisinya anak-anak kalau nggak lagi udah selesai makan malam atau proses pada mau tidur juga gitu biasanya. Mas Abi tidur duluan tuh jam 10 ya kan. Ngobrol-ngobrol kita di atas bla 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 bla. Jam 12 atau jam setengah 12 biasanya tuh aku udah tidur duluan gitu. Nah, ada suatu malam pas aku lagi mau tidur tuh turun sekitar jam 12-an, aku udah tahu banget gak ada yang mandi sama sekali. Tapi kok feeling gue kayak ada orang yang lagi mandi nih di sini. Nah, itu kan pintu kekunci kan? Pintu pertama tuh kunci, soalnya WC-nya nggak bisa dikunci dan kamar mandinya tuh pintunya kaca nerawang ya. Jadi mau nggak mau tuh dikunci tuh pintu pertama. Terus warnanya biru, nggak kekunci. Tapi feeling gue kok kayak lagi ada yang mandi nih di sini gitu. Terus suara mesin cucinya tuh udah nggak kedengeran apa pas itu lagi nggak ada yang nyuci apa gimana, aku lupa deh pokoknya. Terus aku bilang gini, siapa yang lagi mandi? Soalnya gue pengen kencing. Gue mau kencing dulu sebelum gue tidur gitu. Terus habis itu siapa nih di dalam? Nggak ada yang jawab. Kata gue nggak kedengeran kali ya. Tapi nih kalau gue buka takutnya orang lagi telanjang. Iya, bener. Orang lagi telanjang apa dia lagi boker gitu kan? Apalagi ganti baju di dalam ya. Gue segen gitu. Terus kayak nggak ada yang jawab apa segala macam. Ya udah dah, aku tungguin aja gitu. Terus aku ke kamar tuh sambil mainan HP, sambil Mas juga masih tidur, lampu posisinya mati. Kata gue nih, bunyi air mandi kok nggak beres-beres. Kata gue showernya apa dia berendam? Orang berendam kan air mati posisinya. Iya benar. Lu mau tenggelam di dalam kan? Nggak mungkin ya. Iya. Tapi ini suara shower nyala terus. Terus aku deketin ke tembok gitu kayak, ini suara air mandi apa suara air dari mesin cuci gitu. Gue tegesin, ini suara shower. Soalnya suaranya tuh kayak hujan, rintik-rintik gitu. Kalau air ini kan dari bawah deh. Iya, apa tuh? Oh, ini AC. Kalau air apa namanya? Air mesin cuci tuh di bawah gitu maksudnya kan nggak terlalu berisik banget. Ngalir ya suaranya. Iya. Kalau ini suaranya rintik-rintik. Shower dah. Terus aku tungguin lama banget, udah ngantuk banget lagi gua gitu.
Soalnya aku kalau misalnya tidur jarang banget kebangun untuk ke WC. Udah yang pertama males, terus yang kedua ya nggak kebangun aja kalau cuman ngompol, cuman pengen kencing. Iya. Jatuhin gue ngompol maksudnya. Aku tungguin lama banget, air juga nggak berhenti. Terus aku keluar lagi, aku bilang gini, ini siapa di dalam kok nggak selesai, kataku gitu. Terus pas aku tegesin lagi, lah kok macam gak ada orang. Aku ke atas, di atas cuma ada AA sisanya. Di lantai 2 sisanya cuma AA. Terus aku bilang, udah pada tidur sayang? Udah. Nah feeling gue jadi berubah. Sampai tuh. Gue langsung gini, ini beneran udah pada tidur apa masih ada satu orang yang di kamar mandi? Tapi macam orang gak beres-beres. Apa dia sedang melakukan hal yang tidak baik? Kata dia kan gitu, pikiran gue masih positive thinking lah gue. Terus lama-lama bener-bener, aduh ini repot nih orang nih, kata gue gitu. Gue buka ada tuh, gue memberanikan diri ya, gue mempersiapkan diri kalau ada yang bugil nih anak laki, gue mempersiapkan diri lah gitu. Pas gue masuk kosong gak ada orang, terus air gak nyala. Nah itu yang gue dengar suara apa? Terus gue balik, kan gue udah kayak aduh nih merinding nih gue gitu. Gue sampai kencing juga nggak jadi. Di pikiran gue, kok sekarang nih air udah berhenti bunyinya. Padahal tadi sebelum lu masuk itu masih bunyi. Terus orang dari tadi gue kira ada, Gak ada. ternyata nggak ada orang yang tiba-tiba naik ke atas suara tangga gitu, nggak ada. Nah sama satu lagi pernah waktu itu tengah malam, aku posisinya udah tidur, mungkin tuh subuh kali modelannya jam 3 jam 2 gitu. Aku udah tidur nyenyak, AA juga udah tidur, Mas Abi juga udah tidur. Aku tiba-tiba kebangun sama suara tangga. Heboh banget tuh orang. Kayaknya turun tangganya tuh heboh banget. Apa kebelet kencing kata gue. Tapi di lantai 2 kan ada tempat kencing. Apa kalian gak pernah pakai? Pakai nggak? Pakai kan? Justru yang itu bisa dikunci kan? Iya. Kalau kata gue gini, kalau misalnya dia kebelet kencing apa gimana kan seharusnya ke level 2, ke lantai 2. Ngapain dia gubrak-gubrak ke lantai 1 gitu kan? Jauhan gitu. Iya. Ini macam lari yang gak beres-beres, ngerti gak sih? Kayak bunyi tangga yang gubrak, bangun rumah. Nah, Apa ini? Gue merinding tapi gue lebih ngantuk. Jadi gue ya udahlah bodo amat gitu. Di Jepang sih menurut aku nggak sehoror di Indonesia. Mungkin karena kita kan pendatang gitu ya, traveler kita kan. Jadi sebenarnya kita nggak tahu cerita-cerita horor di balik negara tersebut atau daerah tersebut. Benar. Tapi sempat ada omongan katanya feeling aku nih daerah yang tempat Airbnb kita tuh tempat ini deh banyak kriminal. Soalnya sering banget kan bunyi kayak ambulan atau apa gitu kan. Maksudnya lumayan sering tuh. Benar. Selama kita 2 kali ke Jepang itu tuh walaupun kita di tengah Shinjuku banget tuh, tempat yang kayak bolak-balik kendaraan apa segala macam, kita tuh jarang banget ngedenger ambulan. Kalau waktu di Korea emang sesering itu. Nah tapi di daerah Shinjuku yang kita sekarang ini tuh tempatin itu sering banget. Terus kayak ini polisi lalu lintas mulu kan, maksudnya. Iya benar, bunyi ininya ya. Kayak pagi-pagi kita ke stasiun polisi banyak. Iya. Kita ke daerah yang ada pos polisi, terus polisinya lagi pada di depan gitu, kayak patroli terus gitu. Iya benar. Nah, feeling gue sih mungkin sering terjadi kejahatan yang mengakibatkan kematian misalnya di situ. Mungkin bisa ya. jadi. Tapi ini makanan juga enak ya. Iya. Ya udah lanjut ceritanya Ainur sekarang. Itu cerita aku selama di Jepang dan di Airbnb. Selebihnya aku tidak merasakan hal-hal lain. Nah, ternyata lah. Silahkan bercerita Bunda. Kalau aku yang pas di ini Kak, yang di hotel. Yang 2 hari kita ketinggalan pesawat. Yang 2 hari kita ketinggalan pesawat. Jadi tuh aku tuh kalau mau tidur itu pasti kayak main HP. Main HP biar sampai ngantuk, baru gue matiin handphonenya gitu. Ceritanya gue lagi nonton film gitu, nonton kan, udah ngantuk nih. Nah biasanya handphone kan gue jauhin. Cuman karena udah saking ngantuknya kayak gue matiin terus di samping gue gitu handphonenya, persis di samping gue lagi tidur. Nah Alika tuh orang yang paling terakhir tidur. Iya. Nah terus habis itu ceritanya pas pagi-pagi alarm bunyi nih. Kan gue kalau pagi suka nyetel alarm kan. Lah alarm gue bunyi. Oh kalau pagi suka nyetel alarm loh? Bukan dari malam lo setel alarm? Setel alarm. Oh gue kira. Nah terus habis itu kan bunyi tuh, kayak alarm gue deh ini bunyinya gitu kan. Gue carilah nih di samping gue yang seinget gue taruh situ setelah gue nonton gitu. Emang selama gue tidur bareng sama lu nggak pernah sih kayak tiba-tiba ngejauhin HP gitu lo gitu kan? Iya, makanya gue bilang lah kok handphone gue nggak ada ya, di mana bunyinya kata gue bangun tuh, tahu handphone gue tuh ada di tempat yang itu Kak, minibar itu, lah kok jauh banget handphone gue, itu tuh gue bangun jam 5-an kalau nggak salah itu, gue setel alarm jam 5. Sholat subuh. Iya. Udah tuh kata gue wah jauh amat ya, udah tuh gue ambil kan, gue matiin, terus besokan paginya gue pikir gini, mungkin Kak Indira nih mindahin gitu. Rajin. Maksudnya kayak ini anak handphone di deket-deket gitu, gue pikir gitu, atau enggak gitu. Terus udah gitu pagi kan gue nanya lu, Kak lu malam mindahin HP gue,
enggak, kata lu gitu. Terus gue juga mikir, kan lu tidur duluan ya, gimana cara lu mindahin handphone gue? Enggak, lu tidur duluan. Gue tidur duluan ya? Gue jelasin dari POV gue ya. Jadi ceritanya aku lagi nidurin Mas, aku ngelihat dia masih mainan HP sama Alika. Terus habis itu Mas udah tidur, aku masih mainan HP juga tuh. Maksudnya Mas tidur terus habis itu aku mainan HP. Mainan HP, kataku, wah gue udah mulai ngantuk nih, kata gue. Gue mau nyuci botol Mas supaya besok pagi nggak usah gerabak gerubuk gitu. Terus pas aku mau bangun dari tempat tidur, aku ngeliat, oh Ainur udah tidur, Alika yang belum. Ainur udah tidur, ndah, gue bilang gitu. Terus kata ndah, iya kayaknya udah tidur gitu. Terakhir gue liat kan lu masih mainan HP. Nah selama gue mainan HP, gue kan ngeliatnya ke depan, nggak ke samping. Lu kan ke samping tuh. Iya benar. Ngadep Alika kan. Ngadep Alika. Nah gue ngadep depan. Gue nggak ngeliat Ainur beranjak dari tempat tidurnya sama sekali. Ntar dulu, sabar ya. Terus habis itu, oh ya udah Ainur udah tidur, Alika belum. Terus aku nyalain lagi lampunya. Tadinya kan remang-remang tuh, gue matiin kan. Terus habis itu aku nyalain lampunya. Aku nanya Alika, Ainur udah tidur Yanda itu karena pas aku bangun dari tempat tidur aku ngeliat Ainur udah kayaknya nggak mainan HP. Ternyata pas aku ngambil botol Mas yang kotor, bener aja tuh HP-nya Ainur ada di deket botol Mas yang kotor di minibar. Di bar kata dia. Di minibar. Terus habis itu udah tuh aku nyuci botol kan, set ingetin sekali lagi ya. Aku tahu Ainur tidur karena aku ngelihat HP-nya Ainur udah di minibar, jauh banget nih posisinya dari dia. Gue nggak keinget kalau Ainur nggak beranjak. Lo nggak beranjak di tempat tidur tuh gue nggak inget sama sekali. Dan itu lumayan jauh ya, dari kasur gue ke minibar tuh jauh. Iya, pasti orang kebayang dah modelan hotel bagaimana ya, pasti tahu. Terus habis itu udah tuh gue cuci botol gue. Set, kata gue dalam hati, ini habis ini gue juga tidur ngantuk gitu. Gue cuci set, kebesokan paginya gue ngeliat kok orang pada heboh banget ini, lagi makan kan, lu ngebahasnya lagi makan kan, kita lagi breakfast rame-rame. Terus habis itu orang kok pada heboh banget, ngapa ya? Terus habis itu kata Ainur, kak ini sumpah aneh banget, kata dia. Kenapa sih emang? Gue tuh nggak mindahin HP gue, kata dia gitu. Lu kali mindahin HP gue? Enggak, gue bilang soalnya paginya lu udah nanya ke gue, ya kan, lu udah heboh sama Alika. Pokoknya lagi cerita sama sama Abus deh tuh ya. Gue bilang enggak, gue nggak serajin itu Nung, HP gue aja nggak gue taruh jauh banget begitu, gue cuma airplane doang gitu. Terus habis itu kata dia, wah ini sumpah aneh banget. Alika juga bilang enggak. Terus pas gue ingat-ingat lagi, emang iya sih, gue nggak ngelihat Alika beranjak dari tempat tidur, Ainur beranjak dari tempat tidur, dan gue inget-inget Alika sama Ainur makan modelannya sama kayak gue, mager banget, bukan kayak AA yang kayak langsung jauh banget naruhnya gitu. Kayak bener-bener di pikiran dia nggak boleh HP tuh deket kepala tuh nggak boleh banget gitu kan, kita nggak ada yang kalau kita gitu. Paling ditaruhnya yang agak atas gitu, nggak terlalu jauh lah gitu. Terus habis itu AA bilang, Nung, kalau menurut gue ya kayaknya lo ada yang jaga, ya nggak? Iya. Gimana ya AA ngomongnya? AA gini kan ceritanya, terus kata Mbak, tapi lu kali mindahin, lu bilang gitu kan. Terus Alika tuh kayak, enggak, sumpah gue inget banget Ainur main HP lagi nonton, terus tiba-tiba kayak langsung matiin handphonenya, terus langsung ditaruh di sampingnya, terus langsung tidur. Gue ngeliat banget, kata dia gitu. Terus gue bilang, makanya gue bilang apa gue mindahin, gue lupa, gue bilang gitu. Terus Alika kayak meyakinkan orang-orang bahwa gue tuh langsung tidur, nggak mindahin HP gue ke si minibar itu gitu. Terus kayak, lu mungkin ini kali Nung, kalau kata gue mah lu kan sering banget tuh kayak gitu, kata dia gitu. Mungkin itu ada yang jagain kali apa gimana gitu. Itu AA yang ngomong apa Alika? AA yang ngomong. Terus gue bilang, maksud sih bang kayak gitu? Iya mungkin kayak karena lu nggak bisa ngejauhin HP-nya, mungkin yang ngejaga lu kali, kata dia gitu. Terus gue bilang kayak, serem juga, kata gue gitu kan. Masalahnya tuh kayak, ini handphone siapa sih sebenarnya mindahin? Gue inget banget kak, gue langsung kayak main HP set. Gue ngantuk, gue langsung di samping tempat tidur gue kak. Gue bener-bener gak ngeliat lu even pindah posisi dari terakhir gue ngeliat sampai gue mau nyuci botol, gue nggak ngeliat lu pindah posisi. Padahal lu kalau tidur aja gonta-ganti ini kan, nggak kayak gue. Kalau gue kan kayak Apip modelannya, kayak macam mati gitu. Kita udah diem aja sampai bangun. Iya, bener. Kalau misalnya kan mungkin lu kali nih kalau tidur jalan tuh tidur terus tapi nggak sadar deh jalan gitu. Oh bahasa Inggris doang. Sleepwalking ya. Kalau misalnya gue kayak gitu kan pasti Alika sama lu maksudnya kayak notice, lu tadi ini tahu tidur tapi naruh HP gitu. Lah ini nggak ada yang lihat gitu. Iya. Nggak ada yang lihat gue berdiri buat naruh HP di minibar. Tapi lu emang ada, maksudnya dari keluarga lu gitu, keluarga besar, ada yang emang dulunya punya ilmu atau keturunan atau kayak misalnya nenek buyut lu atau nenek lu tuh kayak emang sayang banget sama lu gitu.
Tapi udah meninggal gitu. Nenek gue sayang banget sama gue sih ada. Yang dari bokap. Itu tuh ya atau bokap lu anjay. Iya gak? Bisa. Kok takut sih gue? Kok takut gimana? Mungkin bisa ya. Anak cewek satu-satunya Nunung. Bisa kan? abang gue juga. Bisa abang lu juga. Kok gue sedih sih? Ngapain sih? Ih, malu. Kok jadi sedih ya? Ini genrenya beda lagi jadinya. Terus abis itu, tapi nyokap gua juga ada keturunan kayak gitu-gitu kak. Nah gua nggak tahu nih, apakah itu nenek gue atau emang dari nyokap gua gitu. Tapi masa sih? Nih, soalnya gue sempat pikiran kayak gini. Kita tuh sebelum pergi ke Jepang, H-1 kita sebelum pergi ke Jepang kalau nggak salah. AA tuh ngechat, katanya semua tolong transfer seikhlasnya ke gua. Soalnya gua mau sedekah. Nah nanti uangnya gue kumpulin, gue jadiin satu sama sedekah yang mau gue transfer, ya kan? Bener. Nah terus habis itu kita transfer tuh semua, termasuk aku juga transfer seikhlasnya kita. Terus sama AA disedekahin. Nah terus habis itu AA bawahnya ngasih doa gitu ya. Semoga kita diselamatkan dari mara bahaya. Terus habis itu kita lancar perjalanan dari Indonesia ke Jepangnya dan begitu pula sebaliknya. Semoga kita lancar dan selamat dari Jepang ke Indonesia. Kita tuh setiap apapun yang terjadi jadi ngira-ngira, ya. Apakah ini kita diselamatkan kayak kita telat dari pesawat itu kita ditinggal pesawat gitulah istilahnya ya, kita telat. Apakah ini pertolongan Allah untuk suatu hal yang amit-amit akan terjadi tapi kalau kita nggak ikut itu nggak akan terjadi, misalnya kayak gitu-gitu. Bisa. Nah, mungkin ini salah satunya, bisa juga gitu. Sebenarnya mungkin bukan lu ditolong literally sama keluarga lu, tapi mungkin ditolong sama Allah. Misalnya kalau itu deket kepala lu, terus habis itu misalnya lu kepikiran untuk ngecas atau tanpa kita tahu sebenarnya baterai HP lu itu koslet, kena air misalnya atau apa gitu. Bisa. Nah itu jadi meledak. Kebakaran apa segala macam, kan kita sebenarnya kita sebagai manusia nggak bisa ngira-ngira apa yang akan terjadi kan. Bener kan sih. Kita mikirnya kayak masa sih mustahil banget, nggak ada yang mustahil di dunia ini. Nah bisa jadi itu diselamatin sama Allah, bukan literally lu doang juga yang diselamatin tapi semua. Termasuk Mas Abi, termasuk satu orang semua orang di hotelnya yang kayak gitu-gitu nggak sih? Tapi gue kayak bener-bener bingung gitu loh, soalnya Lika kayak sumpah gue ngeliat lu tidur terus handphone lu di samping lu. Kayak gitu, maksudnya kayak dia meyakinkan orang-orang bahwa gue ngeliat bener-bener Ainur tidur dan gak mindahin handphone gitu. Gue sampai sekarang kayak sebenarnya siapa sih yang mindahin gitu? Gue juga nggak tahu dong. Aneh Kan banget. itu gue kalau lurus berarti kan gue benar-benar ke minibar dong itu gue mata gue. Iya benar. Ya kan? Benar. Gue sambil mainan HP, mata gue benar-benar depannya itu minibar gitu guys. Jadi apapun yang lewat situ, apapun yang terjadi di situ, seharusnya aku bisa lihat. Tapi setelah aku ingat-ingat benar-benar nggak ada satu orang pun yang beranjak dari tempat tidur sebelum aku nyuci botol. Nah, tapi emang itu hotel modelannya agak serem ya. Model ini deh yang lama-lama gitu deh, hotel lama gitu. Nah, kalau lu inget gak kalau si hotel itu kan samping minibar tuh ada lemari yang geser tuh di pintunya. Yang Mas nggak mau masuk. Mas nggak mau masuk dan Mas tuh kadang suka main ketawa-tawa terus nanti lari-larian. Gue baru inget. Nah itu kan. Nah terus habis itu malam itu pokoknya pas kita kan tidur 2 malam berarti ya? Iya. 2 malam itu setiap misalnya sekitar kita kan tidur tuh sekitar jam 11-an ya, jam 11 jam 10-an lah. Sekitar jam 2 atau jam 3-an tuh gue selalu kebangun gitu kak. Kebangun terus kayak ada yang merhatiin. Itu dari hadapan situ? Iya. Kan samping minibar banget kan si lemarinya. Itu kan deket tempat tidur gue dong. Kan udah selesai. Iya sih. Terus kayak, ini sebenarnya siapa sih yang merhatiin? Apa sebenarnya lu lagi bikin susu? Gue bilang gitu. Terus pas gue melek, kan lu selalu matiin lampu yang bener-bener literally gelap gitu kan. Makanya malam kedua lu gak mau gelap ya? Iya, makanya gue nyalain lampu satu, gue iniin ke atas tuh biar agak terang dikit deh di yang bagian gue gitu. Siapa sih? Terus gue melek tuh, kok kayak tinggi gitu kak. Kata gue masa Mbala, gue mikirnya gini, apa Mbala pakai jaket hitam? Kata gue tapi ya iya masa ngapain? Heboh amat. Kata gue tapi nggak mungkin, tapi kayak ini kak madep pas apa? Gue melek tuh dia kayak madep ke lemarinya gitu, kayak tegak banget gitu. Berarti kayak ngaca. Kebuka soalnya kan itu. Oh iya, sempat kebuka sih. Sempat kebuka kan, karena jadi dimainin tuh. Mas kan. Jadi pas kata gue, tuh siapa sih? Gue kayak udah amat lah gitu.
gue tidur lagi dalam hatiku, tapi siapa ya anjir. Ih, untung lu gak cerita pas di sono tau. Gue kalau cerita lu Pindah kamar gue takut. pasti. Terus keduanya ngerasa tuh gue kayak, tapi tuh ngerasa doang nggak kelihatan, ngerasa kayak ada yang merhatiin kita gitu loh di pojok yang di lemari itu, kayak ada yang ngeliat. Ini kan ini lemari, terus ini kan kasur kita tuh. Iya. Nah, dia tuh berdiri di sini kayak ngeliatin kita gitu ngerasanya. Kita kan buka jendela itu langsung tol ya Nong. Benar. Kalau kan sering terjadi kecelakaan apa segala, mungkin nggak Lewat jadi situ kali. iya. Soalnya itu hotel bener-bener maksudnya di daerah airport. Iya. Jadi di bener-bener airport. sepi banget ya. Kita Bener. kalau mau kemana-mana tuh susah banget, mesti pakai shuttle bis. Shuttle bis. Kalau Karena enggak jauh. ya nggak ada. Selain itu paling cuman manggil taksi gitu. Nggak ada tuh kayak lewat-lewat Gojek, Grab gitu nggak ada. Ya di mana-mana nggak ada ya. Nggak ada. Dan lu inget nggak AA pas yang kata, kan AA makan tuh di kamar kita tuh. Makan rame-rame, itu udah agak malam, selesai makan, AA mau balik ke kamarnya, AA bilang gini, gue inget banget, tahu, sumpah, kalian denger nggak ada anak Ada nangis. Iya benar. Iya kan? Iya. Nangis terus, enggak, gue sebenarnya denger kak, Gue juga denger dong. Gue juga merinding. gue cuma kayak, enggak bang, itu mungkin itu kali karena jalan tol, tapi angin. bunyinya bukan di jalan, Iya. bukan di jendela, bunyinya yang di lemari itu gue dengernya. Terus nangisnya nggak berhenti guys. Kayak Iya, gitu. sumpah gitu, Iya. sumpah gitu. Terus kayak enggak, ini bukan angin kata A gitu. Kok kalian pada berani sih? Bang jangan ngeprank kata gue gitu. Gue sebenarnya denger tapi kayak enggak. Beneran sumpah, gue denger sumpah. Nih coba kalian diem deh. Wah makin kedengeran tuh. Tapi enggak, itu angin bang. Itu angin. Iya. Gue juga kayak ini banget. Maksudnya sambil gue ngasih. nggak mau takut. Iya, Tapi bener. emang gue takut. Tapi gue nggak mau takut gitu. Terus aku bilangnya sama AA gini. Kita mah nggak takut, orang kita rame-rame gitu. Soalnya kalau gue ditinggal sendirian, Alika kan sendirian mulu tuh. Iya. Kayak kita beli makan apa segala macam tuh Alika sendirian tuh di kamar. Kalau gue jadi Alika gue nggak berani dengan segala apa yang udah terjadi gitu ya. Iya, bener. Nggak berani gue. Alika hebat dia. Udah gitu dia tidurnya di Bodo pojok. amatan dia soalnya. Iya benar. Ya udah guys, itu tadi cerita kita ya guys ya. Semoga kalian mengerti apa yang kita maksud. Maafin Iya. kalau nggak ngerti, kita soalnya kayak amazed aja gitu. Dan bener. kita nggak kepikiran bahwa di negara Jepang kita mendapatkan sesuatu yang mistis gitu. Tapi emang itu hotel sih kalau boleh jujur agak horor, kamarnya, bentukan kamarnya, nuansanya segala macam. Sampai pas kita baru datang aja Alika bilang ini kayak di serial killer gitu, kayak model-model pembunuhan Kamar gitu. mandinya ya? Iya, emang agak serem sih. Tapi ya itu mungkin perasaan kita karena capek atau apa kan Bener. kita juga nggak tahu Mungkin ya. karena Kalau kalian capek. suka sama video ini jangan lupa klik tombol like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Kawan.